Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Faidatun utawi iki iku tambahan ilmu NP. Qala wasdawuh sapa as-sayyid Mu'inuddin As-Safawi fi tafsirihi ing dalam tafsir beliau. Judul tafsir Jawami'ut Tibyan wal asah utawi kaul kang luwih sahih iku annal khusyu'a setuhuni khusyuk iku min faraidis salat setengah saking fardune salat. Aja sampai salat mulai takbir sampai akhir kailing pangeran blas. Minimal lu pas takbir itu lu niat lillahi ta'ala minimal. Wa qala dawuh sapa Sufyanus Tsauri man utawi sapa wonge iku lam yakhsha ora anteng sapa man gelambiar fasadat mongko dadi rusak apa salatu salat iman. Wa qala dawuh sapa Sayyidil Qutb wali kutub enggak main-main wali kutub ngalim tenan, bukti ngalim karangan kitab yo akeh tenan, perjuangannya juga luar biasa, keramatnya luar biasa, muridnya menyebar kemana-mana, sehingga tokoh hampir seluruh dunia itu manut kepada dia. Karena memang dari murid-murid itu sudah membentuk jejaring. Itu namanya kutub pusat. Ya, sementara yang ngaku-ngaku nasab Nabi itu karangan enggak punya, kilas perjuangannya enggak punya, mudah sekali digelari wali kutub. Ojo gampang terkecoh ya. Ya, bukan kita menghina orang. Sebab kalau wali kutub tenan harus kita hormati. Nah kita minta bukti nanti. Sudah mengajar berapa puluh tahun. Murid-muridnya yang alim-alim sopoai. Gitu loh. Punya kekuatan seberapa di seluruh dunia itu. Jaringannya. Ya. Kitab karangan nanti. Gampang dari mereka itu wali kutub. Yang di Malang di mana-mana gampang digelari wali kutub. Ya. Jadi kayak murah meriah. Wong kaya Imam Syafi'i ngono iki lho diarani wali kutub pantes. Hampir di seluruh dunia ada pengikutnya ngiblat ke dia pusat ilmu ya. Imam Ghazali begitu pantes diarani wali kutub. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ratusan juta pengikut thariqah Qadiriyah sak donya. Ya, kitab karangannya juga sak pirang-pirang. Nyoto lah kayak begitulah ya. Kadang sak Blitar enggak terkenal. Sak Surabaya enggak terkenal. Sak Malang yo enggak terkenal. Sak Gresik yo enggak terkenal. Apa maneh sak Indonesia, apa maneh sak donya. Menes buru-buru diarani wali kutub. Lalu mereka mengadakan haul setiap tahun. Terus digembar-gemborkan. Ya framing, brandingnya. Nah kita enggak boleh mengalihkan hati dari ulama yang benar-benar ulama. Terus katut branding. Paham? Wa qala dawuh sapa Sayyidil Qutb Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri radhiyallahu wa nafa'ana bihi amin. Wa innama sesungguhnya yurithu bisa mewariskan zalika ing mengkono-mengkono bisa khusyuk apa itolatus ruku ndawak-ndawakake ruku wasujud lan ndawak-ndawakake sujud. Ketika enggak ngimami orang banyak atau sholat sendirian, ruku sing dawa, sujud sing dawa, itu akan berdampak menimbulkan khusyuk. Wa qala dawuh sapa syaikhu masyayikhina, guru dari guru-guru kita, yakni Syekh Zakaria Al-Ansari.
Ngalim tenan iku. Pengarang kitab gede-gede. Rahimahullahu ta'ala. Inna nadhara mawdhi'is sujud. Setuhune ningali panggonan sujud. Dingkluk menatap tempat sujud satu titik. Aja toleh-toleh. Iku aqrabu luweh parek. Luweh mendekatkan ilal khusyu'i maring khusyuk. Ini tips supaya khusyuk itu piye? Ojo nyawang danga, ojo nyawang ke depan jauh, tapi nyawang titik tempat sujud. Yang ngarang Kifayatul Akhyar itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Waruya lan ten riwayatake an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi ba'dil hurub ing dalam setengah peperangan al-jihadiyah, perang suci, perang jihad. Usiba dikenani sapa Sayyidina Ali tertimpa bisahmin kelawan anak panah dari musuh. Summa mangkonuli juziba ditarik apa asahmu anak panah mau min udwihi syarif saking anggauta badane Sayyidina Ali yang mulia itu. Tapi ada yang tertinggal, kari nang jero. Pucuk panah itu tertinggal. Wa baqiya tertinggal apa nasru ujung anak panah fihi ing dalam tubuh Sayyidina Ali. Faqalu padha ngucap sapa tentara yang lain. Ini kalau enggak dilepas bahaya, mungkin mengandung racun. Khawatir racunnya selak nyebar. Idza lam yukhraj nalika ora idza lam yujroh nalika ora dioperasi apa al udwu ngauta tubuh la yumkinu ora mungkin apa istikhrajun nasli upaya mengeluarkan ujung anak panah minhu dari Sayyidina Ali. Harus operasi bedah. Operasi ya suwe ngenteni arek sabilillah jadi ngenteni arek sabilorosa jadi dokter suwe lan. Sing tenanan saya sampe ya. SMA barang umpamane wong tuane cukup bondone target masuk ke kedokteran dari sekarang sing tenanan. Wa nakhafu kami khawatir min idza'i amiril mukminin menyakiti Sayyidina Ali amiril mukminin, berarti operasi ya loro. Terus zaman lab belum maju, peralatan belum modern. Itu kayak Ar-Razi, kayak Ibnu Sina. Itu kalau akan melakukan operasi besok, gantung beberapa daging di beberapa tempat. Di tempat yang dagingnya belum busuk sama sekali, di tempat itu pasien akan dibedah dioperasi. Apa? Kalau daging itu 24 jam nggak busuk belas, berarti nggak ada bakteri. Aman untuk operasi. Daging digantung di mana kok gampang busuk, berarti banyak bakteri, mungkin virus. Kalau operasi di situ malah bonyok, gak waras-waras. Nah, akalnya itu main. Meskipun belum punya alat nyawang bakteri, tapi pakai logika. Nah, kayak begitu ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yang udwihi lan kita takut mengamputasi anggota tubuhnya Sayyidina Ali. Iya iki, gak dioperasi gak iso ngetokne ujung anak panah. Lek dioperasi khawatir ngelarani plus khawatir ada yang teramputasi. Faqala dawuh sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ngene lho, engko aku wis salat. Di tengah-tengah salat kuwi lho wis betetono tanganku. Yo ekrek itu saya enggak kroso nanti. Lek full konsentrasi salat. Masuk tanganku mau bedet wis gak kroso. Saking khusyuk. Idza istaghaltu nalika sibuk sapa ingsun bisolati kelawan salat. Fastakhriju mongko padha ngetokno sira kabeh hu ing nasr. Faftataha banjur memulai sapa Sayyidina Ali as-salata ing salat.
Wahum sedangkan mereka qata'u melakukan pemotongan. Au atau am itu. Am jarahu atau pilihan kedua cukup mengoperasi al-udwa ngauto badan. Iki penake piye diamputasi apa cukup dibedah dioperasi. Wastakhraju dan mereka berhasil mengeluarkan an-nasla ujung anak panah itu. Bahwa sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lam yataghayyar tidak berubah, enggak bergeming, enggak bergeser fi sholati di dalam salatnya. Tetap panteng khusyuk. Falamma faragha tatkalane rampung salat, qala moko ngucap sapa Sayyidina Ali, lima lam tastakhriju, mengapa kalian tidak jadi mengeluarkannya? Krono enggak krasa. Lho sampun. Lah kok ora krasa. Nah, ngono ya. Luar biasa kekhusyukan. Faqalu padha matur sapa sahabat, qad istakhrajnahu. Benar-benar kami telah mengeluarkannya. Fangdur ila iqbali, lihat itu. Betapa Sayyidina Ali panteng konsentrasi madhep ala Rabbi kepada Allah Tuhannya. Hatta lam yuhissa, hingga Sayyidina Ali tidak merasakan bijarhil udwi dengan proses operasi organ tubuhnya. Wastikhrajin nasli, dan enggak terasa dikeluarkannya ujung anak panah. Min jawfil lahmi, dari dalamnya jeruane daging. Mbak kalau kepingin melihat mas yang paling khusyuk, kalau di sini sholatnya ada CCTV, saya melihat Mas Karno, enggak obah blas. Lo ngerti Karno orang Mbak? Lek enggak kenal, aku tak kenal no. Ngerapi belajar Jepang Karno. Sapa ngerti payu karo wong Jepang ya. Lek randu duit bahasa Jepang sakukurata. Ya. Toko kalau sering memberi diskon bahasa Jepangnya Nikimura. Apa? Nikimura. Nek salat komane enggak podo. Inna sholati wa nusuki wa. Fanahnu kita semua idza adda ketika menggigit na ing kita apa kumlatun tumo au burgutun atau jingklong. Apa jingklong? Nyamuk ya. Dewek jangankan dioperasi diedet-edet. Takut nyamuk plewek ngono. Bal bahkan idza waqa'a ketika hinggap alaina pada kita apa dzubabun laler natasyawas kita terganggu ambiar ya. Padahal Sayyidina Ali diedet-edet enggak kroso. Walayab tidak ada lagi lana bagi kita khudurun kekhusyuan. Mung gara-gara diencroi laler. Fa'ayna nahnu min tilkal halat. Mana di mana kita betapa jauh terhadap kondisi hati para wali-wali besar itu. Wal maqamat makom-makomnya para wali besar tadi. Makanya ojo kakean pola ngaku-ngaku sok jadi wali ya jo Mi'raj 70 ojo dat ngaku-ngaku ngono bareng yo. Yen celok ilalere. Wa hukiyatan riwayatake an Zainul Abidin saking Imam Ali Zainul Abidin. Sayyidina Ali punya anak Husain, Husain punya anak Ali. Jadi nama-nama keturunan Rasulullah itu enggak jauh-jauh dari itu. Ali, Hasan, Husain, Muhammad, Ali, Hasan, Husain. Itu pakai nama-nama pamannya Nabi Ja'far yang gugur di medan perang. Nah, kayak begitu. Hamzah, pamannya Nabi. Itu nama-nama yang populer di lingkungan Ahlul Bait. Dulu gubernur
yang diperintah Yazid membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Gubernur itu namanya Ubaidillah. Maka nama-nama Ubaidillah itu tentu dihindari oleh keturunan yang benar-benar keturunan Ali. Keturunan yang benar-benar keturunan Rasulullah mesti dihindari. Kenapa? Nama itu dulu yang membunuh Sayyidina Husain di penggal lehernya. Aneh ketika sampean meyakini mereka-mereka yang nasabnya nyampe kepada Ubaidillah itu, kau yakini sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Kok aneh? Ya, dalam hal rasa enggak masuk. Dalam hal emosi enggak masuk, enggak mungkin Mas. Ubaidillah membunuh Sayyidina Husain, lalu ada anak cucu Nabi diberi nama Ubaidillah. Ngerti ya? Tuh. Yang laki-laki ramai dibahas itu, nasab mereka itu menyatu, merujuk kepada orang yang namanya Ubaidillah itu. Tapi kalau mungkin berpikir kualik, ya. Mas Karno berpikir lain, ya mungkin. Ya, Mas Karno dikecewakan istrinya mendua dengan laki-laki lain, lalu nikah lagi, punya anak perempuan, diberi nama dengan nama istri yang khianat itu. Apa? Uji nyali, ya. Uji mental, se-emosi apa ora. Bisa jadi kalau model Karno ngono kuwi. Kuat ora? Mbak-mbak nikah dikhianati suaminya. Sama mbak-mbak pas sakit, berat, di saat ngelarani arep ngelair nih, bojomu malah rapi karo tonggo. Lalu anakmu mau jenenge kaya jenenge bojomu, kuat-kuatan apa kuat? Lek kuat ya jos tenan. Annahu satune Ali Zainul Abidin. Kana ana sapa Ali idza tawaddaa nalika wudu isfarra mongko pucat apa lunuhu warna kulitnya. Arab salat pucat wedi sowan Gusti Allah. Wa idza qama ila sholati nalika wis arep jumenengi nglakoni salat akhadat mongko ngenani menimpahu ing Ali Zainul Abidin apa rokdatun gemetaran ngreweli faqila lahu lalu dikatakan kepada Zainul Abidin malaka lanopo malaka wonten nopo faqala cara militar nyapo singkatan dari nyangopo ya faqala dawuh sapa Zainul Abidin wahai hakum bangsat kowe arep sowan pangeran ya mesti wedi Mas greweli putet ya krana wedi arep ditimbali Gusti Allah arep ditimbali pangeran peringas-peringis bangsat kan atadruna tahukah kalian bayna yadaiman di hadapan siapakah aku akan berdiri prosomu sowan ketua RT lah ngawur ae ditimbali jenderal yang terledek apa mana ditimbali pangeran waliman uridu an unajiyah dan kepada siapa aku ingin bermunajat matur pengen curhat pengen audiensi wa anna waqa'a hariqun fi baitih dan sungguh terjadi kebakaran di rumahnya wa huwa sajid. Nah Zainul Abidin lagi sujud ning jero omah iki kobongan. Wong-wong bengok-bengok. Imam Ali kobongan. Iki lho enggak ngereken. Sementing aku salat sik kobongan ben. Enggak mau diganggu salatnya. Ndewek ya melayu tenan. Faja'alu langsung orang-orang yaquluna berucap lahu kepada Ali Zainul Abidin, ya benar Rasulullah, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annar, napa? Geni kebakaran kopongan. Fama rafa'a, enggak bergeming, enggak mengangkat sama sekali rasau kepalanya. Wah, pancet sujud.
Hebat orang ini. Hebat. Mithlu Zainil Abidin Ali. Contoh-contoh Ahlul Bait itu Mas, kayak Zainul Abidin namanya Ali. Ya ini. Ali Zainul wabnihil Baqiri khair. Dan putranya punya putra namanya Imam Bakir. Khairi wali sak ngetop-ngetope wali. Punya putra lagi Ja'far Shadiq. Ya. Wabnihil Baqiri khairi wali. Wal imamis Shadiqil Shadiq Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu gurunya Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq berguru pada bapaknya sendiri, Imam Bakir. Imam Bakir berguru pada bapaknya sendiri, Ali Zainul Abidin. Imam Ali Zainul Abidin berguru kepada bapaknya, Imam Husain. Cucunya Kanjeng Nabi yang dibunuh di Karbala itu. Imam Husain dari kecil ngaji langsung kepada Kanjeng Nabi. Lalu Imam Hanafi punya murid Abu Yusuf. Abu Yusuf punya teman juga murid namanya Imam Syafi'i. Jadi bermadzhab Syafi'i itu enggak bisa tanpa cinta Ahlul Bait. Karena ilmunya juga dari jalur Ahlul Bait. Nah kita kepingin fik. Jelas betul sopo Ahlul Bait, siapa bukan. Gitu. Mengkaji nasab itu bukan benci Ahlul Bait. Biar jelas mana Ahlul Bait, mana bukan. Ojo dituduh membenci Ahlul Bait. Orang paling cinta Ahlul Bait itu ya NU madhab Syafi'i. Dunganya kepingin bersama Ahlul Bait. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim. Ya Allah berilah manfaat ilmu lantaran hormat Ahlul Bait. Tunjukkan kami kepada surga berkah hormat kepada Ahlul Bait. Wafatkan kami bersama Ahlul Bait. Kurang apa NU? Cuma kita enggak mau kalau yang bukan Ahlul Bait ngaku-ngaku Ahlul Bait tanpa mau nunjukkan bukti. Itu aja. Sampai NU dalam rangka mengenang terbunuhnya Sayyidina Husain itu di bulan Muharram dibunuh. Kiai NU, ojo punya gawe mantu besar-besaran, pesta di bulan Muharram enggak pantas. Ini bulan terbunuhnya Sayyidina Husain. Bulan bela sungkawanya Ahlul Bait, enggak pantas kau umatnya berpesta-pesta di bulan susahnya Ahlul Bait. Kayak begitu, NU itu hormat pada Ahlul Bait. Mereka yang sok cinta Ahlul Bait malah kadang pesta di bulan Muharram. Aneh. Faqilah kemudian dikatakan lahu kepada Ali Zainul Abidin fi dzalika dalam hal itu kok enggak segera bangun dibengoi kebakaran. Lamma rafa'a ra'sahu ketika Ali telah mengangkat kepalanya alias telah selesai sujud. Napa kok jenengan dibengoi santai mawon. Faqala alhatni anhan narul kubro. Alhatni membuat aku lupa anha dari neraka dunia. Apa yang membuat lupa neraka dunia, api dunia? An-narul kubro, api neraka yang lebih besar. Saking panteng wedi geni neraka, lali karo geni donya. Fangtur ayuhal aqil. Lihat ayuhal ghafil, orang yang suka lupa fi sholati di dalam salat. Angen-angenan pikiran. Baina yaday man taqum, di hadapan siapakah kau berdiri? Wa man tunaji, siapa yang kau curhati itu? Kau munajati itu sapa? Wastahyi an tunajia maulaka, malulah kau bermunajat kepada Allah Tuhanmu biqalbin ghafil dengan hati yang lengah. Wasadrin, ini mashun ya mestinya ya. Itu masjun. Ada yang mashun. Nah, yang benar mashun. Jadi iki ka ono iki. Wa sadrin mashunin, hati yang dipenuhi biwasawisid dunya, berbagai godaan, bisikan keduniaan. Wa khaba'is syahwat, dipenuhi dengan syahwat yang jelek-jelek, kotor.
Ora apik sowan pangeran dengan hati kotor. Bahasa Arab, truk gede-gede pengangkut material, itu namanya syahina. Yang diisi secara penuh, syahin. Yang dipenuhi bahasa Arabnya mashun. Ya. Mereka menyebut truk tergede itu syahina. Ama ta'lam annahu muttali'un ala sariratik. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah melihat hatimu? Wa nadhirun ila qalbik, menatap hatimu. Wa innama yataqabbalu, padahal hanyalah Allah terima min sholatika, dari sholatmu. Berapa persen yang diterima? Ya biqadri khusyu'ika, sesuai dengan kadar khusyukmu. Khusyukmu 1%, ya 1% itu yang diterima. Wa khudu'ika, dan tundukmu. Wa tawadhu'ika, dan andap asormu. Wa tadarru'ika, dan DP-DP-mu merengek. Fa'buduhu fi sholatika ka'annaka tara. Sembahlah Allah di dalam sholatmu seakan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihat kamu. Fa illam yahdur qalbuka bima dzakarna. Jika hatimu enggak bisa hadir konsentrasi dengan tip yang telah kami sebutkan tadi. Walam taskun jawarihuka, dan tidak anteng organ tubuhmu. Liqusuri ma'rifatika, karena begitu cepat kesadaranmu. Bijalalillah, kesadaran tentang agungnya Gusti Allah. Kalau pakai tip seperti itu enggak khusyuk juga, faqadir, bayangkan olehmu. Kira-kira anna rajulan sholihan, seakan ada orang soleh, min wujuhi ahli baitik, dari orang yang sangat dihormati di lingkungan keluargamu. Bayangkan dia itu yang turu ilaika, melihat kamu. Kaifa sholatuka, bagaimana sholatmu. Bayang ngene lho. Zaman ngelamar arek wedok wayu kiai. Ya, sowan nang kono. Gus, dalem Pak. Imam ono, nggih. Calon maratuamu makmum ning murine. Zaman sholat disawang calon maratua. Kira-kira khusuk apa ya? Apa umek? Khusuk poli iki calon mantu iki. Nah, saiki terus mikir sawang calon maratua khusuke kaya ngono, Mas. Disawang pangeran kok ora khusyuk, mikir. Fa inda dzalika, ketika itu tuhdiru kau hadirkan qalbaka, hatimu. Wa taskunu anteng jawarihuka, anggota tubuhmu. Sawang menungsoe anteng. Semarji ila nafsika, lalu kembalilah pada dirimu. Wa qul, katakan pada dirimu, ala tastahyin min khaliqiki wa awa, pian apa ora izin kepada Allah sang penciptamu. Mosok sawang pangeran enggak anteng, enggak wedi, sawang maratua wedi. Apa maratuamu lebih hebat timbang pangeran? Wa maulaka, Tuhan pelindungmu, alladzi huwa muttali'un alaik, yang mana dia senantiasa melihat kamu. Wa nadhirun ila qalbik, sama melihat hatimu. Ahuwa aqallu indaka min abdin min ibadih. Apakah Allah menurut kamu lebih kecil, lebih emeh daripada seorang hamba di antara hamba-hambanya? Kok cek kebajute, nek pangeran mau anggap luweh cilik. Walaysa biyadihi dharruka, sedangkan di tangan orang itu tidak ada sesuatu yang memudoroti kamu. Sama nentang Allah, Allah duwe neraka loh. Sama nentang Allah, Allah duwe malaikat zabaniyah loh, duwe malaikat mungkar nakir loh. Yang ngono kok rawat iki. Yang maratuamu enggak punya apa-apa, enggak punya kemampuan mendatangkan mudor. Lah ngono cek wedine karo calon maratuwa. Wong sampean salat ngawur ya, maratuamu enggak bisa mendatangkan mudarat. Nek carane ngono usul salatmu, ras itu tak pek mantu, ora masalah. Citenan enggak mantu aku, getun sampai mati. Wedi jalan maratuamu mokon. Wala nafuka, dan enggak bisa memberi manfaat kamu. Ngono malah mau wedeni, mau sungkani. Fama asadda tughyanaka. Cek nemene ndlurungmu. Wajah laka, kok cek nemene
bodohmu. Pekok ilo pekok. Ya. Kok cik nemene pekokmu. Wa ma a'zama adawataka li nafsika. Betapa nemen kau memusuhi dirimu sendiri. Fa'alik qalbaka. Obati hatimu. Tangani hatimu bihada dengan hal seperti ini. Fa'asa an yahdura ma'ak. Siapa tahu hatimu akan hadir fi sholatika dalam sholatmu. Enggak gelambiar. Fa'innahu in aqada ijma'ul ulama. Sungguh telah terikat kesepakatan para ulama. Apa itu? Ala annahu la yuktabu laka min sholatika. Bahwa tidak ditulis dari sholatmu pahala bagimu. Illa ma aqalta minha. Kecuali bacaan gerakan yang kau tadabburkan. Kau pikirkan, kau renungkan, kau pahami. Wa amma ma ataita bi adapun bacaan-bacaan. Ataita bi yang kau lakukan bacaan itu mal ghaflah. Disertai lengah. Walau hukima bisihati zahiran. Meskipun dihukumi sah secara zahir. Fahuwa ilal istighfari ahwaj. Salat model ngono kuwi lebih membutuhkan istighfar. Enggak salat dosa. Salat yo ngono kuwi. Li'annahu ilal uqubah aqrab. Karena salat gelambiar tolah-toleh justru lebih dekat pada siksaan. Qala al-faqih Ismail al-Muqri rahimahullah. Sama dengan begini. Ono gus atau kiai. Terus duwe bojo ayu nom. Zaman sowan ning kono. Mbah Yai jagongan karo bunyai jagongi sampean. Jejer karo bunyai jagongi sampean. Lah mesti wong nawe itu sowan kiai yo ngadepe ning kiai. Nggih. Dadak nggih. Dikampleng karo kiai sampean. Oh berarti pura-pura sowan kiai itu ben iso ngelirik bunyai. Kan jaluk dikampleng wong ini. Ya, mbak-mbak sowan bunyai. Nah, bojone bunyai, perlenteng, ganteng, gagah. Sowan bunyai nggih. Mestine kan ketika Mbah Yai jejer bunyai, mbak-mbak ngadepe sowane ya nang ngene. Nggih bunyai. Kan ngono. Dadak ngene. Konangan dikampleng apa ora? Iki sowan pangeran, keturune sowan pangeran, ternyata hatinya tolah-toleh kepada yang lain. Kan sama dengan begitu. Belajar khusyuk. Muga-muga ono manfaat.